Selamat pagi semua, kepada yang terhormat Bapak Kaprodi, pada yang terhormat Koordinator Kerja Profesi, lalu kepada yang terhormat dosen pembimbing saya, dan dosen penguji 1 dan 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suryani, semester 7 Prodi Manajemen. Kali ini saya akan melaporkan laporan kerja profesi dengan judul Aktivitas Kerja Profesi Fasilitator Inklusi di Sekolah Alam Bintaro. Sebelumnya saya akan bercerita tentang sekilas tentang Sekolah Alam Bintaro. Sekolah Alam Bintaro merupakan sekolah berbasis inklusi dengan pendekatan yang berfokus pada pengalaman langsung dan eksplorasi alam. Adapun latar belakang kerja profesi fasilitator inklusi. 1. Memberikan wawasan tentang kehidupan anak berkebutuhan khusus. 2. Mengurangi stigma yang terkait kondisi dan kebutuhan khususnya. Perlu saya jelaskan di sini, eh, memberikan wawasan itu artinya adalah memberikan ruang yang cukup untuk kehidupan mereka. Karena sesungguhnya mereka tidak mau dilahirkan seperti itu. Oke. 2. Mengurangi stigma yang terkait kondisi dan kebutuhan khusus. Saya jelaskan di sini, pada umumnya eh, pribadi berkebutuhan khusus itu sampai saat ini masih dibedakan. Terkadang mereka dibully oleh teman di sekolahnya. Maka dari itu, dari Sekolah Alam Bintaro, itu akan berkoordinasi dengan guru kelas dan siswa-siswa reguler lainnya untuk saling mengasihi dan menyayangi. Karena di tempat ini tidak membedakan mana yang normal atau mana yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, tinjauan umum tempat kerja profesi. Sekolah Alam Bintaro didirikan tahun 2009 yang merupakan salah satu sekolah alam di Indonesia yang menawarkan pendidikan alternatif berbasis alam. Di sini terlihat ya pemandangannya sungguh asri. Ini awal mula di tahun 2009 dan sekarang banyak mengalami perubahan. Pohon-pohon di sana bertambah tinggi dengan suasana yang tambah rindang sekali. Jadi suasananya sangat bagus ya, sangat teduh. Selanjutnya, bidang kerja fasilitator inklusi. Saya di bagian pendidikan, yaitu 1. Pendampingan anak di dalam kelas dan pendampingan anak di luar kelas. Selanjutnya, saya juga mempelajari tentang terapi, berbagai macam terapi. Ada terapi bicara, terapi perilaku, atau disebut behavior terapi, lalu ada terapi strategi belajar, dan banyak lagi. Dan selanjutnya saya juga dilatih untuk dapat membuat program IP, yaitu Individual Education Program. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana praktikan melakukan pendampingan di dalam kelas. Di sini kita tetap memantau, karena di dalam satu kelas maksimal ada 2 anak berkebutuhan khusus. Kebetulan yang kaos hijau ini itu berkebutuhan khusus ADHD in atensi. Dan yang kedua, sebelahnya baju hitam memakai masker putih itu ADHD juga, namun dia ADHD plus speech delay. Nah, saya akan terangkan satu persatu ya. ADHD ini yang berkaus hijau ini umumnya seperti biasa, ADHD itu adalah Attention Deficit and Hyperactive Disorder, di mana kondisinya inattensi, artinya dia itu mudah sekali teralihkan, gitu, kurang fokus. Jadi
hiperaktif juga, terlalu banyak bicara, dan terkadang membangkang. Kalau yang kedua lebih smooth ya, itu bernama Abdul, dia ADHD and speech delay, artinya ada keterlambatan bicara. Dan sampai saat ini masih terapi bicara dengan saya. Selanjutnya saya akan bercerita tentang pendampingan di luar kelas. Siswa berkebutuhan khusus dilatih untuk berani menaiki instalasi two-line bridge. Pada gambar itu namanya two-line bridge ya. Saya dibantu tim menghandle anak yang berdiagnosa GDD atau Global Developmental Delay. Di sini terlihat untuk motorik kasarnya masih bermasalah, praktikan akan menopang dari tubuh si anak, dengan bobot yang kurang lebih 41 kilo ya. Kemarin terakhir saya timbang itu 41,6. Dan ini terlihat sangat berat sekali, tapi saya cukup berusaha untuk itu dan, akibatnya kalau kita tidak pegang dengan hati-hati akan jatuh karena motorik kasar atau di kaki-kakinya itu ototnya masih kurang menopang di bambunya gitu. Oke, untuk itu kita mesti berhati-hati sekali. Keselamatan adalah di atas segalanya bagi siswa. Selanjutnya, saya juga melakukan pendampingan siswa saat terapi strategi belajar. Di sini segala trik kita lakukan, dari mulai permainan games agar senang dalam belajarnya maupun hal lain. Awalnya, Saka ini berdiagnosa GDD, Global Developmental Delay, yang tidak pandai menulis. Jadi bermasalah pada motorik halusnya. Untuk itu kita latih dari cara dia memegang pensil sampai akhirnya dia bisa membuat sebuah garis dengan bantuan titik-titik atau garis-garis putus. Dan anak tersebut harus bisa menyambungkan. Mula-mula dengan garis lurus, lalu garis yang bergelombang, dan ada tahapan lain yaitu menggunting dengan pola lurus atau menggunting dengan pola bergelombang, dan banyak lagi tentunya. Selanjutnya, aktivitas yang saya tanamkan di sini adalah saat melakukan terapi wicara. Ini adalah tahapan pertama. Jadi untuk merangsang otot-otot di sekitar mulutnya gitu. Dan gerakannya dari pipi sini lalu keluar ke sini. Itu gerakan awal diulang sampai 3 sampai 5 kali. Selanjutnya, praktikkan juga eh, diajarkan untuk membuat program IP. Program IP ini yaitu Individual Education Program, yaitu laporan tentang individu dari anak berkebutuhan khusus. Bagaimana kebutuhannya, terus, usianya, nama psikiaternya, dan, apa saja yang sudah mengalami peningkatan, kita tulis semua di sana. Apa sih kendala yang dihadapi oleh praktikan sebagai fasilitator inklusi? Di sini, di bagian pendidikan, itu terkadang saya saat di dalam kelas, siswa berkebutuhan khusus belum dapat duduk tertib. Maka itu kita akan mengkondisikan siswa tersebut untuk belajar tertib dan berlatih kemampuan duduk tenangnya. Sudah pasti suasana menjadi gaduh. Hal ini menyebabkan praktikan kesulitan dalam menerangkan materi. Nanti saya pikirkan ya, bagaimana sih mengatasi kendala ini. Oke. Oke, kendala yang dihadapi yaitu pada saat terapi, satu, kondisi siswa kurang kondusif sehingga menghambat program. Dua, orang tua kurang terbuka mengenai kondisi anak sehingga menghambat program terapi. Ini kalau orang tua kurang terbuka umumnya adalah orang tua yang belum menerima kondisi dari kekurangan anak tersebut. Jadi ada rasa malu di hati mereka untuk berterus terang apa sih kekurangannya. Padahal sesungguhnya hal itu bisa menjadi hambatan dalam kita membuat program. Oke, di sini terlihat, seorang remaja, siswa SMP di Sekolah Alam Bintaro,
yang terdiagnosa banyak sekali diagnosanya ya. Saya sebutkan satu persatu ya, dia bernama Kafka, kondisinya saat ini adalah masih cemas ya, dan diagnosanya adalah OCD, Separation Anxiety, Dyslexia. Ada 3 diagnosa pada anak yang super ganteng ini. Oke, OCD itu adalah Obsessive Compulsive Disorder, di mana keadaannya adalah sering cemas, dan separation anxiety itu artinya dia menolak untuk adanya perpisahan. Menjadi trauma berat di situ dan kekhawatiran itu menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Misalnya, saat pengasuhnya ini diceritakan oleh bundanya, pengasuhnya itu yang dari bayi bahkan sampai usia TK itu berhenti dari pekerjaan di situ sekitar 5 tahun bekerja di rumah keluarga tersebut, dan si anak itu langsung kecewa berat dan cemas berlebihan. Dan sampai saat ini itu masih terulang kecemasan. Bagaimana sih cara mengatasi kendala? Satu, diberikan pemahaman agar tertib saat di kelas. Ini untuk yang di dalam kelas ya. Dua, penerapan metode ABA. ABA ini terkait dengan reward dan punishment yang kita berikan apabila berikan reward apabila anak tersebut mau mengikuti instruksi dan tertib. Namun sebaliknya, jika anak tersebut tidak melakukan hal yang baik atau melanggar dari instruksi yang diberikan oleh fasilitator inklusi, dia akan mendapatkan punishment. Punishment bermacam-macam, bisa membaca istighfar 10 kali atau tidak boleh free play atau bermain. Dan ketiga adalah sebaiknya pribadi berkebutuhan khusus itu harus tertib melakukan terapi. Biasanya kita punya jadwal nih, kita sudah panggil, tapi ternyata ngumpet, terkadang gitu. Dan saking luasnya sekolah Alam Bintaro ini, itu membuat kita susah. Mungkin kalau misalnya cuma ada gedung-gedung saja mungkin mudah, tapi kan di sana ada pohon-pohon yang tinggi, gubuk-gubuk, saung-saung, dan itu ada green lab segala ya. Dan itu sangat menyulitkan bagi kami untuk mencarinya. Keempat, kita hendaknya selalu berkoordinasi dengan orang tua agar keberhasilan dalam terapi siswa berkebutuhan khusus ini dapat berhasil. Oke, kesimpulan yang saya ambil yaitu dari kerja profesi yang dilaksanakan oleh saya pada bidang pendidikan, terapi dan pembuatan program IT sebagai fasilitator inklusi pada divisi Salam Inklusi di Sekolah Alam Bintaro adalah yaitu praktikan mendapatkan banyak pengetahuan maupun wawasan baru. Dan melalui praktek kerja profesi ini, praktikan dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dan menggali potensi yang ada pada diri praktikan. Saran untuk sekolah, saya menyarankan khususnya pada divisi Salam Inklusi ya, menambah ruang terapi bagi anak berkebutuhan khusus. Dan saya lihat dengan jumlah murid yang banyak, keseluruhannya dari TK, SD, SMP itu berjumlah 700 dengan 45 orang berkebutuhan khusus. Itu sangat tidak memadai karena apa? Terkadang kalau ada yang tantrum itu adalah marah yang meledak-ledak dan kita harus tenangkan di ruang terapi khusus, jauh dari teman-teman yang reguler. Karena apa? Kalau kita saat tantrum ada di situ juga di kelas, itu menimbulkan hal yang tidak baik karena semuanya menonton jadinya. Menonton, "Kenapa itu ribut-ribut? Kenapa kok marah-marah begitu?" Akhirnya yang terbaik adalah kita bawa dia ke ruang terapi. Namun kita harus menunggu nih di terapi ada yang, di ruang terapi itu pasti ada yang sedang terapi juga. Makanya itu kan kekurangan ya, jadi kita sebaiknya harus menambah fasilitas itu. Dan juga menambah fasilitas media terapi yang kita butuhkan, banyak sekali. Untuk saran
ke universitas, yaitu memberikan masukan agar universitas membuka penjurusan pendidikan inklusi, agar pekerjaan yang saya jalankan sebagai fasilitator inklusi dapat sejalan dengan jurusan yang ada. Terakhir untuk saran ke mahasiswa, yaitu mahasiswa harusnya mempelajari lagi lebih dalam soft skills yang dimilikinya, seperti tata cara berkomunikasi yang baik dan benar dalam lingkungan formal maupun informal. Dan tambahan dari saya juga, tentang IT ya, karena kita dituntut untuk, bisa menggunakan, perangkat canggih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.